Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tribuners, saat ini saya sedang berada di Pangandaran dan akan mewawancarai tamu yang sangat istimewa dalam sebuah wawancara khusus. Dan saat ini sudah hadir bersama saya General Manager di Alur Villas Managed by Sahid, yaitu Bapak Eko Haryatmo atau biasa disapa Mas Arya, dan juga ada Markom di Alur Villas, yaitu Mas Lubis. Selamat sore Bapak-bapak semua. Selamat sore Pak Mahfud. Sehat ya? Alhamdulillah. Oh, ini soalnya mau menjelang akhir tahun. Biasanya sibuk-sibuk. Harus jaga kondisi Pak. Nah itu dia, betul, jaga kondisi. Betul ya. Mas Arya, ini kan katanya baru berapa bulan ya di Pangandaran? Baru 8 bulan Pak. Aduh, 8 bulan. Tapi sudah mulai akrab lah ya dengan suasana di Pangandaran. Sudah mulai bisa beradaptasi. Nah itu dia yang penting, itu mulai beradaptasi. Betul. Apa sih sebetulnya yang Mas Arya lihat kalau kemudian kita bicara secara global gitu ya? Pangandaran ini kan memiliki tagline, oh ingin melesat sebagai destinasi wisata dunia lah kira-kira gitu. Sebetulnya posisi di alur ini ada di mana sebenarnya? Oke, jadi kalau umpamanya kita melihat Pangandaran ini, jadi cerita dulu ya Pak. Wah, mulai silakan, awal boleh. kesini jadi sebelum saya kesini itu saya melihat saya sebelumnya tinggal di Jogja. Oke. Yang tiap harinya itu bahkan tiap bulannya selalu ada event, mau itu kuliner, mau itu musik, mau itu olahraga, hidup lah ya, semua pasti hidup gitu kan. Ketika saya dipindah ke Pangandaran sini, saya cek dulu IG-nya Pangandaran kayak gimana nih. Ternyata itu pemerintah agak sedikit, betul Pak. Jadi agak sedikit sepi Pak gitu kan. Jadi sempat pada waktu itu saya datang ke sini karena yang kita tahu Pangandaran ini selalu Bu Susi gitu kan. Jujur saya sendiri nggak tahu apa namanya Pangandaran itu kayak gimana. Even saya dulu pernah tinggal di Bandung pun saya belum tahu Pangandaran itu seperti apa, sebagus apa gitu kan. Yang kita tahu adalah Bu Susi. Beliau dari Pangandaran gitu kan, jadi ya udah kotanya Bu Susi lah gitu kan. Ikonnya itu ya? Ikonnya adalah Bu Susi. Main lah kalau dengan Pangandaran. Kalau itu masih Bu Susi. Pas masuk sini ternyata itu memang dia punya alam yang bagus Pak. Jadi pada waktu saya turun dari Banjar ke Pangandaran itu jalanan semua itu mulus Pak, bagus banget. Sampai saya bilang ini baru apa enggak aspalnya gitu kan? Oh enggak Pak, ini sudah lama gitu kan, sudah 2 kali diaspal. Oh bagus, jadi tekanan kiri itu semuanya itu kayak pohon-pohon, hutan dan sebagainya. Oh ternyata bagus gitu kan. Pas nyampe ke sini di pantai, oh keren nih gitu kan kotanya nih. Maksudnya dalam artian Pangandaran ini bisa menjual gitu loh. Jadi kita itu harusnya dari segi pemerintah, dari segi kita sebagai swasta, kita juga memang harus bisa untuk menghidupkan Pangandaran ini. Nah pada waktu itu sempat ketemu juga dengan salah satu dari Dispar. Saya sempat sampaikan, Mas yuk kita bikin event nih gitu kan, karena kayaknya Pangandaran agak sepi banget padahal potensinya bagus banget, gede gitu kan. Sampai boleh Mas, ayo gitu ya udah, hanya sampai pada waktu kita sempat kolaborasi juga. Oh dengan pemerintahan ya? Betul. Jadi pada waktu itu saya tuh lagi iseng duduk di sini di Sunken sini. Tiba-tiba kok banyak orang lari gitu kan. Kayaknya kita bikin event lari seru nih gitu kan. Saya tanya ke tim nih, berani nggak bikin event lari seru nggak? Ayo Pak, masuk Pak, gas gitu kan. Yaudah, sampai kita godok tuh Pak. Saya cari momen kapan harusnya kita bisa bikin ini gitu kan. Ternyata ulang tahun Pangandaran di bulan Oktober. Betul. Yaudah yuk kita bikin lah di bulan Oktober. Jadi kita godok semuanya, akhirnya sukses Pak. Event itu sukses, kita buka 800 peserta yang awalnya hanya 700, kemudian membeludak. Jadi kita stop di angka 800 karena itu adalah event pertama kita nih gitu kan. Kemudian antusiasme bagus banget, dibuka oleh Bupati. Kemudian ada Pak Dandim juga sama Pak Kapolres, dan akhirnya Ibu minta bahwasannya event itu dijadikan event tahunannya kita. Oh, Ibu Bupati? Bupati. Jadi nanti tahun depan itu ada lagi nanti Pak. Itu sebetulnya untuk menghidupkan Pangandaran yang tadi dalam pandangan Mas Arya itu kayaknya agak sepi-sepi. Betul Pak. Saya itu sampai sowan kayak bisa bilang gini, Bu, tujuan dari event ini adalah agar Pangandaran dikenal lebih luas yang pertama. Yang kedua adalah
supaya wisatawan itu tahu bahwasanya Pangandaran bukan hanya sekedar pantai, kita bisa menyediakan sport tourism juga gitu kan. Kemudian ya tujuannya yang lain adalah bukan hanya untuk alur sendiri, tapi untuk teman-teman semuanya yang berkegiatan. Tadi itu ya, ekosistem pariwisata itu ya. Betul, itu sih Pak, dan akhirnya disambut baik, opening juga oleh Ibu speech-nya, dan dia minta untuk dijadikan event tahunan. Oke, Itu sih. luar biasa nih ya. Tapi memang harus orang luar mungkin ya yang melihat itu ya. Ya, Betul kayak gitu ya. kayak kalau orang Pangandarannya tuh kayak, oh Pangandaran ramenya cuma 1 minggu, jadi kayak terbiasa. Terbiasa aja, cukup 1 minggu aja gitu. Sepi, ya udah sih gitu. Oh iya. Tapi begitu orang luar melihat kok sepi aja gitu ya di hari-hari biasa. Oke. Kalau ngomong soal filosofi dan konsep yang ditawarkan di Alur, apa sih sebetulnya? Kita adalah konsep villa pertama yang ada di Pangandaran. Villa pertama. Villa pertama. Jadi kalau umpamanya Pak Mahfud lihat di sini lebih banyaknya itu hotel bilik. Iya betul. Ya. Hotel. Jadi kita masuk di tahun 2022 di bulan April. Jadi itu setelah COVID ya? Setelah COVID. Atau masih sisa-sisa COVID lah. Setelah COVID. Jadi pembangunan ini sebenarnya itu sebelum COVID Pak. Kemudian sempat ada COVID, jadi pembangunan sedikit mandek. Oke. Kemudian akhirnya kita grand opening di bulan April tahun 2022. Awalnya kita mengira bahwasanya, aduh mungkin villa ini nggak akan rame karena secara harga juga agak sedikit tinggi gitu kan. Ternyata itu berbeda. Ketika kita opening seperti itu, orang melihatnya, oh ini baru nih di Pangandaran gitu kan. Biasanya cuma hotel, kemudian sekarang ada villa gitu kan, yang menawarkan konsep hampir seperti Bali. Jadi orang menyebutnya ini adalah Balinya Pangandaran. Dengan desainnya ya, arsitekturnya banyak bernuansa-nuansa Bali juga gitu kan. Kemudian itu kita punya kolam renang terbesar di Pangandaran, kita punya 2. Ada yang khusus dewasa dan yang khusus anak-anak. Seperti itu. Itu sih, jadi awal mulanya memang ya kita pengen membuat suatu hal yang baru saja. Alur masuk dengan konsep yang baru yang biasanya semuanya building gitu kan. Kemudian kita dengan konsep yang landed kayak gini, jadi tidak perlu harus pakai lift dan sebagainya. Itu yang membuat orang terkesan, oh ini baru nih konsepnya. Ditambah lagi di setiap ruangan itu kita itu punya ini Pak, apa namanya, nuansa hijau. Oke, kayak gitu ya. Jadi memang kalau owner kita itu Pak, dia tuh suka banget dengan tanaman, dengan keindahan. Jadi pohon kelapa di sini nih kalau kita mau potong Pak, itu harus izin owner. Makanya juga makanya itu Pak, kadang itu kolam renang kita kenapa kita nggak lurus, karena itu harus menyesuaikan dengan pohon kelapa. Iya, dengan pohon kelapa. Seperti itu, karena ya historinya kan pohon kelapa ini kan dulu juga yang membantu ketika ada tsunami kan, yang menyelamatkan warga kan, mereka pada naik pohon kelapa juga. Ditambah lagi memang owner juga suka dengan tanaman juga. Jadi ya itu tadi, jadi kita pertahankan pohon kelapa. Jadi kalau umpamanya pohon kelapa ini masih bagus, masih hidup, ya sebisa mungkin desain kita yang harus mengikuti. Oh gitu ya. Makanya ada salah satu villa itu kamar yang dia itu di dalamnya ada pohon kelapanya. Tapi sudah dibiarkan di dalam ya? Betul. Jadi kita ngikutin desainnya, kayak kolam renang juga itu harusnya lurus, jadi dia melengkung ada pohon kelapa karena ada pohon kelapanya. Itu sih. Jadi memang kita alam itu masih kita pertahankan. Ada berapa banyak sih di sini villanya itu? Ada 68 villa totalnya. Jadi untuk villanya itu dari 68 kita ada beberapa tipe lagi. Ada yang villa dengan 1 tempat tidur, ada yang 2 tempat tidur dan 3 tempat tidur. Nah, jadi kalau untuk villanya tuh biasanya yang kesini ada segmentasinya masing-masing. Buat pasangan muda atau keluarga kecil biasa di villa 1 bedroom Pak. Itu mezanin, jadi setiap villa itu kita punya ruang tamunya sendiri. Nah, buat yang dengan orang tuanya kesini, terutama yang orang tuanya mungkin udah nggak benar-benar bugar badannya, 60 tahun ke atas, itu biasanya di 2 bedroom. Karena itu kita nggak ada tangga di situ. Jadi setiap villa itu pasti ada hijau-hijaunya lah. Dan kita mau buat setiap hunian di sini tuh rasanya kayak lagi tidur di rumah aja. Di rumah sendiri ya? Ya, nyamannya gitu kan, betah biasanya. Luar biasa nih. Kalau dalam pandangan Mas Arya, apa sesungguhnya yang menjadi kekuatan di Pangandaran ini? Kekuatannya tuh sebenarnya Pangandaran ini dia tidak hanya memiliki satu objek wisata yaitu pantai. Mau rafting, kita punya body rafting Citumang, Green Canyon. Ada lagi namanya yang baru Ciwayang.
itu juga body rafting juga. Jadi di sini tuh seperti all in package sebenarnya Pak. Bahkan berkuda juga di sini ada. Berkuda juga ada di Batu Karang sana juga ada berkuda juga. Kemudian snorkeling, diving. Yang lagi rame sekarang adalah pedal yang di tengah laut. Ada juga? Ada pedal Di tengah laut. ya. Ini pedalnya bukan yang seperti yang di kota, kan yang pakai panel. Kita pedal itu jadi kayak dia tuh kayak kayak di tengah laut. Oh kayak. Biasa Tapi mungkin pakai papan surfing ya Ibu dia ya. Susi suka dia Ya, kalau suka ada pakai, kegiatan pakai dayung oh. sendiri sambil berdiri. gitu. Nah itu lagi istilahnya lagi naik di Pangandaran. Banyak yang penasaran. Apa itu memang terinspirasi oleh Bu Susi juga? Salah satunya mungkin untuk para pengusahanya inspirasinya itu juga dan kebetulan kita punya pantai yang indah Tuh. dan wisatawannya juga udah seenggaknya di 1 minggu udah pasti ramai. Jadi betul. ya peluangnya itu dijadikan bisnis gitu dan itu ramai peminatnya Pak. Jadi pengen nyoba. Bapak harus cobain itu seru. Hal baru gini, itu hal baru ya. iya. Gitu. Wah, luar biasa. Terus apa lagi kemudian program yang dijalankan oleh Alur ya untuk meningkatkan pelayanan dan lain-lain dalam hal kaitan dengan apa dunia pariwisata Pangandaran? Kalau untuk pelayanan ya Pak, sebetulnya kan untuk setiap hotel atau penginapan baik di kota manapun, terutama di Pangandaran itu semuanya jualan kamar ya Pak ya. Jadi untuk dari hotel lain pun mereka berusaha sebaik mungkin membuat kamar untuk tamu-tamunya. Nah kebetulan kita di sini karena kita punya kelebihan dari segi lingkungan, jadi kita di sini maksimalkan untuk aktivitas di lingkungannya ini Pak. Jadi kita pelayanan untuk tamu itu kita hadirkan di sini banyak seperti aktiviti bersepeda, kita juga ada skuter, kemudian kita punya buggy, dan kita di sini family friendly Pak bisa dibilang. Ketika ada keluarga yang menginap di sini, kita bisa dibilang membantu orang tuanya untuk mengasuh anak-anaknya. Kita punya permainan seperti mewarnai, kita ajarkan untuk membuat manik-manik gelang ataupun balon dengan berbentuk gitu. Nah untuk di sini sebetulnya kita dengan lingkungan yang luas ini untuk orang tua pun dia nggak khawatir ketika anaknya main sendiri lari-lari. Karena di lingkungan villa orang tua merasa aman, nggak tiba-tiba anak ke jalan raya menyeberang gitu. Ke pantai pun agak jauh ya, agak lumayan lah, nggak terlalu. Betul, kalau kurang lebih itu sebenarnya di belakang kita ini langsung pantai, pantainya betul. Bu Susi. Cuman pantai yang di belakang ini dia tidak dikhususkan buat berenang. Jadi kalau umpamanya Bapak mau jogging view pantai itu bisa di belakang. Kalau pantai kita arahkan ke pantai barat kurang lebih 5 sampai 7 menit menggunakan transportasi. Tetapi kita di sini menawarkan ininya kita kalau main tamu di sini ini pengennya happy terus, gak usah bingung. Jadi kita punya shuttle Pak. Jadi kalau umpamanya Bapak pengen ke pantai ini tinggal info aja ke reception, kita antar di sana, pulang pun kita jemput nantinya. Jadi yang menginap di sini kalau misalnya ingin main ke Pantai Barat, kita antar jemput antar, kita atau ke Pantai Timur itu langsung diantar di sini, ada shuttle-nya ya. Betul. Enak banget itu sih. Jadi yang jadi sedikit menambahkan, kita ini konsepnya itu apa ya, family friendly yang seperti disampaikan tadi. Kalau umpamanya semua hotel jual kamar, iya gitu loh, pasti gitu kan. Tetapi kita nggak hanya mau berhenti sampai di situ, kita harus bisa mengeksplor apa yang kita punya gitu kan. Dan saya kenapa kita tiap hari Sabtu kita punya namanya live music Pak. Kemudian ada mini zoo di sini. Kemudian segala macam activity yang memang tamu butuhkan selalu kita upgrade. Di tempat kita ini sebenarnya ini adalah tempat tenis Pak. Kita punya tenis di sini dipasang. Oh ya? Kalau Pak lihat tadi ada Ayu Ting Ting dan sebagainya itu mainnya di sini. Itu kita setup tiap pagi, kemudian tiap sore. Jadi tamu kalau pemainnya mau bukan hanya sekedar tidur, main air, olahraga ringan ya, yang lain kayak gitu. Kemudian ini adalah jogging track kita Pak. Jadi bisa keliling villa sebetulnya ya? Villa. Seperti itu. Kemudian ada sepeda juga. Jadi ya tadi kita memaksimalkan potensi-potensi yang sekiranya dimiliki oleh villa. Karena kalau pemainnya mau hanya jualan kamar, ya hampir semua hotel juga menjual kamar gitu loh. Apa yang bisa kita maksimalkan ya kita bikin. Contoh setiap bulan kita punya namanya Food of the Month, Beverage of the Month, package dengan local activity. Jadi kamar dibanding dengan contoh kayak pedal tadi, kemudian Citumang body rafting, kemudian jet ski. Itu terhubung juga ke sana dengan. Iya. Jadi kita berusaha untuk misalkan tamu ingin kemudian ke Citumang bisa. Jadi kita mempromosikan wisata-wisata di Pangandaran juga Pak. Betul. Jadi kita itu merangkul semuanya. Jadi biar apa ya?
biar alur ini ada tapi berimpact untuk semuanya. Tumbuh Seperti bersama. itu sih. Betul. Oke. Nah kalau ada nggak misalkan kan sekarang lagi rame AI, perkembangan teknologi, ada nggak sih inovasi dalam teknologi di alur ini? Kalau untuk inovasi dari teknologi yang dalam IT gitu ya Pak, kita berusaha untuk saat ini yang telah berjalan tuh dalam media promosinya sih Pak. Oh, media Mungkin promosinya. kayak media-media lainnya kita maksimalkan di media promosinya itu. Karena kalau untuk dari teknologinya itu sendiri, mungkin dari berbagai properti pun, entah itu hotel ataupun perkantoran, dari segi teknologi mungkin ya udah saling mengikuti semuanya. Nah, cuma dari kita pun, kita sama Pak, kita dari media promosi dan untuk kemudahan tamu booking kamar, kita juga tamu bisa booking langsung via website, kita open juga untuk chat langsung dengan resepsionis seperti itu. Jadi kita gunakan resource yang memang memudahkan untuk tamu itu sendiri. Jadi walaupun memang banyak gembar-gembor high tech segala macam, kita juga tetap perhatikan kira-kira high tech itu seperti apa sih yang memang betul-betul dibutuhkan oleh customer kita. Karena kalau misal kayak kita membuat teknologi yang canggih kita adakan di sini, tapi ternyata memang tamunya itu sendiri kesusahan gitu menggunakannya, atau memang karena kita dekat pantai kurang support untuk maintenance-nya. Jadi kita tetap pilih-pilih sementara untuk yang paling efektif saat ini apa. Contohnya itu tadi kita untuk media promosi, untuk mempermudah tamu booking-booking, itu kita platformnya sudah banyak sekali sampai sekarang. Jadi tamu bisa memilih dan lebih dimudahkan lagi. Dan untuk setiap kamar kita juga menggunakan Smart TV, dan untuk akses internet di seluruh area villa itu kita ada akses internet Pak. Kemudian untuk tamu-tamu yang memang dari luar kota kan udah banyak yang menggunakan kendaraan listrik ya Pak. Di parkiran kita pun tersedia untuk charge, untuk apa istilahnya, charger mobil listrik gitu. Jadi kita support KLU, kita support Pak itu. Nggak perlu ke PLN cabang mana. Betul. Kita adalah yang pertama Pak. Kemudian ya itu tadi, karena juga kita mengikuti teknologi zaman ya. Jadi udah banyak penggunaan mobil listrik, jadi kita sediakan tamu-tamu tidak harus mereka menginap di alur, mereka mau lewat aja sok mangga silahkan dipakai kayak gitu. Kemudian kalau media sendiri kita juga menggunakan AI, dalam artian tidak semua hal harus kita 100% dari AI. Jadi contoh kalau kita mau bikin kolateral, kita mau bikin press release, kadang-kadang kita juga bisa melihat nyontek juga dari AI, tetapi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita kayak gitu sih. Kadang ya itu tadi ya, kita nggak bisa 100% untuk menerima semuanya, karena terkadang bahasa AI juga kadang berbeda Pak, harus kita sesuaikan harus diedit terus betul. Itu sih. Tadi kan disampaikan bahwa alur ini sudah menerapkan konsep hijau ya. Dalam operasional sehari-harinya tuh, selain tadi dalam pembangunan ya, itu apalagi yang kemudian dilakukan dalam untuk kayak sustainability. Sustainability kita di sini itu adalah pemilahan sampah. Jadi kita pisahkan sampah yang memang dia organik, kemudian non organik, yang nanti itu akan dipilah oleh teman-teman. Jadi di Pangandaran ternyata ada bank sampah Pak. Ya betul bank sampah. Kita sedang bank sampah Sahate ya. Betul. Sahate, Itu kita sedang bekerja sama juga dengan mereka. On kontrak memang masih belum, karena juga kita lagi ngurusin semuanya. Yang kita bantu sekarang adalah kita berusaha untuk memilah mana yang sampah organik sama tidak. Kemudian sampah-sampah hasil makanan itu kita tidak buang begitu saja. Kita punya partner di belakang, ada kampung-kampung, mereka punya ternak Pak. Jadi kita kasih ke mereka juga. Justru untuk pakan ternak ya. Seperti itu. Jadi itulah yang kita lakukan untuk sustainable kita yang di sini, seperti itu sih. Jadi melibatkan masyarakat setempat ya. Betul. Mas Arya, kan dukungan atau keterkaitan dan keterlibatan pemerintah juga sangat-sangat erat gitu ya. Betul. Sejauh ini yang Mas Arya lihat, apa yang kemudian bisa lakukan untuk kemudian bisa
bersama-sama dengan pemerintahan untuk kemudian bisa mengembangkan pariwisata di Pangandaran ini. Oke, kita sudah ada beberapa kali bikin event, Pak. Yang pertama adalah nama kita adalah Ngobras. Ngobras itu adalah ngobrol santai bareng Alur Villas. Itu kita lakukan di Bandung. Jadi kita undang para travel agent, ya, karena travel agent ini juga adalah salah satu supporter tamu-tamu yang ada di Pangandaran. Jadi kita kumpulkan di situ, kita bukan hanya promosi mengenai Alur, tetapi mengenai Pangandaran secara keseluruhan. Awal saya bikin di Bandung, antusiasmenya cukup bagus. Kemudian kita bikin lagi di Tasik. Tasik juga cukup bagus juga. Kemudian kita bikin di Wonosobo. Ternyata Jawa Tengah juga potensial juga. Oh, pengunjung di sana juga banyak juga banyak, ya, Pak. Wonosobo, Purwokerto, Cilacap, yang seperti yang mereka tahu itu Pangandaran itu image-nya itu kayak hotel harganya mahal, kemudian fasilitas belum bagus dan sebagainya. Itu kita berusaha untuk memperbaiki yang seperti itu, gitu kan. Kemudian terakhir adalah kemarin kolaborasi kita adalah yang kita bikin event tadi, event Pangandarun. Jadi kita bilangnya itu The Alur Villas Pangandarun 2025 yang awalnya juga ya. Iya. Sebetulnya itu bener ya Pangandaran ya. Pangandaran. Tapi ditulisnya Run ya. Itu kemarin itu menyambut Milangkala Pangandaran yang ke-13. Jadi kita bikinkan event, salah satu bentuk cinta kita kepada Pangandaran. Jadi saya bikinkan event di situ dan akhirnya sukses. Maka dari itu Ibu minta buat ini menjadi annual eventnya Pangandaran. Jadi tahun depan kita akan bikin lagi hal yang sama. Karena saya merasa bahwasanya Pangandaran ini punya potensi yang baik di compare dengan dengan tempat-tempat yang lain gitu loh. Kalau tempat yang lain aja bahkan tiap quarter mereka punya event musik dan sebagainya, kenapa kita nggak bisa yang kayak gitu kan. Jadi makanya saya bilang kalau umpamanya pemerintah nggak bisa gerak ya kita akan bantu gerakkan gitu kan. Ya kayak kemarin akhirnya kita sukses, Pak, disupport juga oleh pemerintah. Bikin event pertama kali untuk Pangandaran itu jangkauannya, Pak, itu bahkan yang tidak kita ekspektasikan adalah itu larinya cuma 5 km, tetapi pesertanya dari Jakarta, Bandung, kemudian Cirebon, Majalengka, Kuningan, Tasik, kemudian Banjar, dari Semarang, Jogja, Purwokerto, seperti itu. Mungkin karena mereka ingin melihat alam juga ya. Gitu. Karena kita bilang adalah lari di tepi pantai, itulah salah satu daya tarik Pangandaran gitu kan. Karena ya kalau kita lihat alamnya cukup bagus, Pak. Jadi Bapak bisa lari sambil ngelihat ombak-ombak kayak gitu tuh sangat berbeda dengan kota-kota yang lain gitu kan. Walaupun mungkin keterbatasan beberapa utilities itu kita rasakan karena tidak semua vendor itu ada di Pangandaran gitu kan. Jadi kita ada yang dari Tasik dulu harus pergi akhirnya ke Tasik, ngambil ke Tasik, ke Purwokerto gitu kan. Tetapi ketika event itu sudah jadi gitu kan, antusiasme dari peserta cukup bagus ya, akhirnya kayak terbayar semuanya. Iya, luar biasa. Makanya tahun depan itu kita mau bikin event lagi Pangandaran itu, tetapi karena kemarin banyak permintaan. Karena menurut mereka itu kalau umpamanya datang ke Pangandaran hanya sekedar 5 kilo itu sayang di waktu, Pak, gitu kan. Jadi diperpanjang nanti. Jadi mereka ada 5 dan 10 gitu. Yang kayak gitu. Di advance lah. Ya. Jadi setelah acara itu, Pak, saya lihat komenan itu di IG di mana-mana semuanya itu nggak ada yang negatif. Mereka tanya kapan lagi. Jadi ya oke. Nanti kita bikinkan. Tidak hanya 5 km tapi 10, 15, bahkan mungkin maraton ya. Biasa yang spesial itu, Pak, karena ulang tahun ke-14 kita bikinnya yang 14 kilo. Kita lagi nyari rutenya yang bagus ya, kalau bisa nanti bisa lari sambil lihat sunset, sunrise. Ya, Pak, begitu sore gitu ya. Betul. Itu sih. Sore menarik juga. Sore menarik juga, Pak. Itu sih memang kemarin yang sedang kita godokin. Sebetulnya ini kalau kita orang luar ya melihat ke pemerintahan, sebetulnya apa sih yang yang kurang atau ya terlalu kelemahan gitu dalam sisi pemerintahan sehingga kok nggak bisa menghidupkan gitu loh. Sebenarnya kan isu efisiensi itu kan sudah dari awal tahun kemarin sampai terjadi sekarang. Tapi kalau kita berpikir untuk efisiensi aja, kemudian tidak ada usaha yang lain, ya kita akan stuck di situ. Sama halnya dengan hotel. Kalau umpamanya dia berpikir, aduh efisiensi tamu berkurang. Kalau umpamanya dulu marketnya kita adalah government, ya kita harus cari market yang lain. Apa nih yang bisa dikembangkan? Contoh mungkin market outbound, inbound, yang mungkin dari tamu-tamu luar yang bisa ke sini. Itu sih. Kemudian dari
sisi pemerintahan juga kalau memang tidak ada uang buat penyelenggaraan apapun itu sebenarnya ada hal lain. Kita bisa cari sponsor, Pak. Banyak banget corporate besar yang mungkin dia bisa memberikan sponsor support dan sebagainya. Event kita kemarin itu kok bisa dibilang banyak supporter dari teman-teman company yang lain. Kalau dari pemerintahan mungkin masalah perizinan dan sebagainya, tetapi dari segi support dari sponsor tuh banyak banget juga. Kemudian obstacle yang mungkin jadi yang sudah terjadi selama ini mungkin akses dari dari luar ke Pangandarannya ya. Selama ini kan kita harus berhenti di Banjar atau enggak di Sidarja yang masih membutuhkan waktu ke Pangandaran ini kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ya. Seperti itu sih yang tetapi Bupati tidak berhenti sampai di situ, dia juga berusaha untuk memprovide bernegosiasi berkomunikasi dengan beberapa instansi untuk pengadaan yang mungkin transport dari sana ke sini seperti itu sih. Jadi kita memang harus berkolaborasi. Kalau umpamanya ya intinya itu kita harus saling ngobrol sih, apa kendala dari pemerintah, apa kendala dari kita. Karena ya Pangandaran ini kan tulang punggungnya ini kan dari pariwisata gitu loh. Jadi memang itu yang harus kita jaga. Kalau umpamanya tamu datang ke sini ya sebisa mungkin dia itu nyaman di sini, jangan sampai ke Pangandarannya cuma sekali itu aja. Betul, kenapa Bali bisa, kenapa yang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Karena kita lebih punya banyak. Betul kan, secara alam, soalnya itu nggak ada nggak kalah, betul kan, dengan Bali dengan Jogja itu ya. Itu sih. Ya itu dia makanya yang, greget banget ya, potensinya luar biasa. Betul. Ya kenapa kemudian event-eventnya sedikit? Ya itu Pak. Mungkin bertahap ya Pak ya. Betul, emang bertahap, tapi sebetulnya kan ya kolaborasi itu yang sangat penting. Ngobrol itu lah ngobrol. Iya, ngobrol. Jadi jangan istilahnya dari pihak pengusaha dan pemerintah diam-diaman gitu. Pemerintahnya udah melakukan berbagai inovasi, pengusahanya juga ya nurut-nurut aja gitu. Nah kalau punya ide disampaikan juga aspirasinya, dan pemerintah pun ketika memang bisa memberikan respon terbaik, ya kenapa nggak langsung gitu. Jadi kalau udah duduk bareng, banyak solusi yang bisa muncul Pak, biasanya inovasi-inovasi gitu. Ini pemerintah sudah mulai concern Pak, jadi kayak tahun depan mungkin kita sudah punya kalender event. Apa saja event yang akan ada di tahun 2026. Karena kemarin kan kita tidak memiliki kalender event, sehingga orang nggak tahu nih Pangandaran ini punya event apa. Nah itu gitu dia, loh. kan agak aneh ya. Betul. Sebagai destinasi wisata unggulan, tetapi tidak memiliki kalender event. Betul, padahal itu adalah salah satu cara kita jualannya nih. Bulan ini ada event ini nih gitu kan. Jadi kita sudah enak kayak gitu. Mereka sekarang sudah mulai concern karena ya nggak bisa menutup mata bahwasanya ya Pangandaran besar juga karena pariwisatanya juga, karena alamnya gitu kan, dan kita memang harus berkolaborasi buat lebih meningkatkan lagi itu sih. Sekarang potensinya sudah ada semua gitu. Tinggal kemudian bagaimana mengemasnya. Terus tadi itu sering-sering ngobrol. Tapi mungkin ada forum tersendiri seperti mungkin antara pelaku usaha dengan. Jadi kita tergabung dalam IHGMA namanya, asosiasi para GM yang ada di Pangandaran. Jadi kita itu kadang tiap bulan itu kita ada ngumpul, kemudian mediasi juga dengan Ibu juga, dengan Bu Citra Bupati kita, kemudian dengan Dispar juga, dengan PHRI, ya kita sampaikanlah apa yang menjadi obstacle kita selama ini, dan alhamdulillah beliau juga mendengarkan aspirasi dari kita juga. Jadi nanti kedepannya kita akan berkolaborasi untuk ya membuat Pangandaran jauh lebih baik lah. Kayak kalender event itu nanti akan kita bikin bersama-sama, seperti itu sih. Terus kesulitan dari sisi akomodasi, fasilitas juga kan bisa ditangani bersama sebenarnya. Yang paling major adalah SDM sih. karena ya kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang di sini ya Pak ya, karena juga dulu kan hotel-hotel kan masih hotel lokal juga gitu loh. Brand-brand internasional, brand-brand chains kan belum pernah ada yang masuk. Alur by Sahid baru masuk, Horizon juga yang itu juga baru masuk. Jadi kan ya kita tidak menyalahkan mereka, bahwasanya mereka belum ada insight
hotel tuh kayak gimana iya, standarnya gitu loh. Sedangkan tamu-tamu yang datang itu bukan dari Pangandaran tapi dari dari kota-kota besar yang besar. mereka sudah paham servis itu kayak gini loh gitu kan. Nah itu sih, jadi memang itu sekarang yang lagi kita programkan. Jadi kita pengen teman-teman yang di SMK khususnya perhotelan gitu, kita kasih edukasi. Oh, itu jadi sudah kayak masuk ke kampus itu atau ke Betul, sekolah ya? kita masuk ke sekolah, kita kayak kasih Kasih pelatihan kuota, pelatihan. Oke, sebentar oke. sejam 2 jam kayak gitu. Itu sudah banyak sekolah-sekolah yang memang pengen disamperi. Beberapa teman-teman GM juga sudah pada ada yang main-main ke sana ngasih sharing training dan sebagainya. Insight ya mungkin mereka ya. Betul Pak, karena ya kan mereka ini kan, kalau kita menyebutnya mereka ini kan warga Pangandaran ya, yang which is mereka yang harusnya lebih memahami kotanya, mereka yang harus menjadi tuan rumah di kotanya sendiri, seperti itu sih. Sebetulnya kalau untuk teman-teman ya lokal lah sebenarnya, bagaimana kemudian alur mengakomodasi mereka? Jadi kita itu, ini juga keinginan owner juga, dan juga memang secara regulasi juga. Jadi owner itu pengen itu banyak teman-teman Pangandaran yang bekerja di alur gitu kan, karena ya ini adalah tempat mereka, daerah kota mereka gitu kan. Jadi pengennya itu ketika mereka sudah kerja di sini, mereka punya rasa tanggung jawab nih. Jadi pasti hotel itu akan dirawat dengan baik, diperhatikan dan sebagainya, itu harapannya owner. Kemudian di sini itu orang-orang yang dari luar kota itu hanya saya ambil itu yang HOD Pak, head of departemennya saja, karena supaya mereka bisa memberikan insight bahwasanya hotel tuh kayak gini nih gitu, karena dia sebagai leader, jadi dia bisa untuk mentraining anak-anak di bawahnya gitu kan, teman-teman semuanya. Karena harapan kita ya mereka semua yang di bawah ini bisa besar nantinya gitu kan, karena ya kalau kita lihat 5 tahun ke depan Pangandaran seperti apa, akan banyak banget hotel-hotel yang akan tumbuh nantinya. Oke. Alur sendiri itu kita akan bikin lagi namanya Alur 2, namanya The Safa, masih di komplek ini juga. Oh di ini Grand Pangandaran ya? Betul, di Grand Pangandaran. Kita akan bikin lagi tahun depan, akan open kurang lebih di bulan November. Tahun depan? Tahun depan. Berarti dalam kurang dari 1 tahun sudah Betul, ini lagi pembangunan semuanya, namanya The Safa by okay. Alana. Dia pakai brandnya Aston Alana. Kemudian tahun depan lagi di bulan Oktober, Sahid bangun lagi villa yang sama, itu punyanya salah satu owner kita juga. Tempatnya di luar komplek, kayak seperti itu. Kemudian ada brand Santika juga di depan, kemudian ada Mercure juga, brand Accor. Jadi kayak potensinya itu 5 tahun ke depan ini itu bagus banget gitu loh. Akan banyak brand-brand masuk. Kalau kita nggak siapkan teman-teman anak-anak kita dari sekarang kan, kasihan nanti mereka apply, kemudian mereka nggak tahu apa-apa, ditanyain servis seperti apa dan sebagainya, kan kasihan, karena kan standar mereka sudah pasti internasional gitu loh. Itu sih. Ya justru itu karena standarnya harus internasional itu sebetulnya ada kemudian kontribusi dari ya saat ini misalnya dari alur ya untuk bisa memberikan edukasi kepada mereka, termasuk untuk yang selain untuk sekolah SMK juga untuk yang akademi atau ada juga sih ya? Kebetulan kalau di Pangandaran ini belum ada kampus Pak, baru Unpad, cuman kampus Unpad ya. Betul, tapi dia jurusannya bukan perhotelan. Jurusannya mungkin di jurusan komunikasinya. Oh, di komunikasinya. Ya, Oke. Nggak belum khusus di perhotelan gitu ya. Oke. Kalau tidak salah Pak, Bahari mungkin lebih banyak ke kelautan ya, perikanan dan kelautan. Iya, betul. Tapi ya justru dengan adanya sekarang sudah mulai masuk ke sekolah, nanti akan justru muncul jurusan-jurusan untuk perhotelan gitu ya. Iya, karena ya di potensi di sini perhotelan bagus banget Pak. Banyak hotel-hotel yang buka, cuma kadang kita kekurangan SDM yang mungkin paham mengenai hotel gitu kan. Itu sih, makanya itu kadang kita kita namanya itu, kita punya program namanya Alur Goes to School, yaitu tadi yang kita bilang, kita ngasih pelatihan, kita ngasih training kayak gitu, supaya mereka ada gambaran nih, oh hotel itu kayak gini, servis itu seperti ini. Karena kita nggak bisa menggunakan standar Pangandaran, karena tamu-tamu kita bukan orang Pangandaran gitu kan, tamu kita orang Jakarta, orang Bandung yang mereka sudah sering nginep mungkin yang lebih bagus dari hotel kita, mungkin di bintang 5-nya, bintang 4-nya. Kamu mau datang ke sini dengan ekspektasi udah bayarnya mahal, kemudian servisnya kok kayak gini, kan otomatis mereka kecewa nantinya. Terakhir Mas Arya, apa ini rencana jangka panjang di Alur ya untuk
3 atau 5 tahun ke depan ya, dari sisi tadi ekspansi sudah ada sebutkan ya, lalu kedua nanti ada ke depan. Kemudian dari penguatan brandnya, lalu ada juga tentu ke depan itu kontribusi bagi pariwisata Pangandaran itu akan seperti apa? Kita pengen tetap menjadi apa ya, villa unggulan yang ada di Pangandaran. Makanya itu kita hampir tiap bulan, tiap tahun itu kita evaluasi diri gitu kan. Apa yang kurang yang memang tamu butuhkan. Makanya kita kadang update, Pak. Dan kenapa kita selalu tiap bulan kita bikin paket yang baru. Entah itu di makanan, entah itu di kamar. Kemudian beberapa fasilitas kita tambahin juga. Kemudian event, kita tuh punya, kita ini kan dalam satu tahun kita bagi 4 quarter, Pak. Jadi kita sudah bikin planning, jadi quarter pertama ini nanti kita bikin event. Ini event berkaitan dengan olahraga. Karena itu mendekati ulang tahun alur ya yang di bulan April. Jadi kita punya planning itu, kita harus bikin event kayak road to-nya anniversary gitu kan. Nanti di bulan di quarter 2-3 ini adalah event kuliner. Entah itu nanti lomba makan, lomba apa yang seperti itu. Itu kemarin kita ada lomba makan mie. Terus kita bikin mie pedas. Yang paling pedas yang juara. Betul. Nah, kemudian itu yang terakhir di quarter terakhir ini adalah kita bikin event yang tadi Pangandaran itu event lari. Nah, itu tadi karena kalau kita tetap pengen eksis ya kita harus berisik dalam artian positif gitu loh. Kalau kita slow aja ya mungkin orang akan nggak tahu ada alur di sini. Apalagi kita kompleknya berbeda, bukan yang di depan pantai, kita masuk ke dalam gitu kan. Jadi itu tadi kita harus berisik dan alhamdulillah antusiasmenya itu bagus banget. Beberapa event memang ditungguin semuanya. Kemudian secara fasilitas kita menambahin apa yang tidak ada gitu kan, kayak umpamanya kita kasih tenis meja, kemudian ada sepeda-sepeda yang bisa kita kasih ke tamu. Kemudian contoh kalau umpamanya di hari Jumat kita bikin event buat nonton bareng. Ada juga Pak, barbecue sambil nonton bareng. Kalau hari Sabtu itu live musik. Seperti itu. Kalau umpamanya hari biasa itu kita tuh bikin, karena kalau weekday ini kan Pangandaran ini hampir nggak ada aktivitas, Pak. Jadi sempat kemarin tuh saya tuh cek ombak, bikin event DJ. DJ, jadi di daerah Pulsana, jadi cuman dari jam 7 sore, jam 7 malam sampai jam 10. Jadi cuma 3 jam aja. Jadi kayak buat mengakomodir teman-teman nih yang bingung mau kemana kalau hari weekday yang kayak gitu. Itu sih, jadi kita itu harus kreatif supaya kita tetap eksis nanti ke depannya. Karena brand Sahid juga ini kan bukan brand yang baru merintis ya, karena kalau kita tahu dia sudah puluhan tahun ada di dunia perhotelan. Jadi dengan adanya brand Sahid juga bisa sedikit membantu bahwasannya ya Sahid ada di Pangandaran nih gitu kan. Kalau dari internal kita ya kita selalu maintain tiap bulan kita ada maintenance buat perawatan villa-villa kita. Ya, kayak apalagi kalau pemain dekat pantai kayak gini kan, angin pantai ini kadang bawa asam Pak, itu yang bikin rusak barang-barang itu sih. Nah yang kayak gitu. Iya. Aduh. Oh ada satu lagi kaitan dengan kebudayaan atau kearifan lokal. Apa yang kemudian diakomodasi oleh alur terkait dengan budaya lokal ini? Ada tiap hari Minggu. Kalau setiap hari Minggu itu mungkin bisa dibilang ini nggak ada juga di hotel-hotel lain di Pangandaran. Kita itu breakfast di sini itu ditemani oleh alunan kecapi dan suling. Dan itu live, Pak. Kita bukan kecapi suling musik ya? Gitu ya. Itu benar-benar pemainnya itu kita bawa ke sini. Itu seniman dari sini. Seniman Pangandaran. Seperti kecapi suling ya. Kecapi suling. Itu tiap hari Minggu kita pasang di situ, dan tempatnya kan yang di rumput-rumput sana. Jadi kayak beda banget gitu kan. Jadi kayak main di daerah sini sudah kedengaran musik kecapi yang memang itu original dari penyanyinya langsung. Wah, kalau udah dengar kecapi suling udah bawahnya tidur aja. Betul, itu. Terus kemudian kalau pada di lobby kita berkolaborasi dengan UMKM lokal, namanya itu Batik Dahon. Jadi dia itu memang dia punya workshopnya sendiri di rumahnya. Jadi dia diajarin tamu-tamu untuk membatik, tapi bahan dasarnya dia dari daun, Pak. That's why kenapa untuk produk experience-nya, Pak. Desainnya itu beda-beda. Pengunjung bisa ikut ya, bisa ikut membatik ya. Itu. Sudah jadi ikoniknya
Pangandaran juga. Jadi para kan apalagi kalau umpamanya tamu-tamu banking, government kayak gitu, kalau umpamanya ada produk UMKM itu dia excited Iya banget. betul kalau Seperti ada itu produk sih. UMKM betul. Jadi kita banyak menggandeng teman-teman juga yang di Pangandaran. Ya mulai dari kesenian, kemudian UMKM, Iya. kemudian dengan para pengusaha lokal, ya kayak paket-paket yang kita bikin selalu berkolaborasi dengan mereka. Itu sih karena kita nggak pengen melesat sendiri ya. Kalau Pangandaran kan ininya kan melesat tagline-nya, jadi kita pengen melesat bersama-sama. Luar biasa. Kita harus melesat bersama-sama ya. Betul. Kolaborasi Betul, terus. kolaborasi itu, komunikasi, kolaborasi itu sebetulnya jadi kuncinya ya di situ Iya. ya. Untuk apa? Untuk menghidupkan dunia pariwisata di Pangandaran. Ya. Pangandaran. Sauyunan. Nah, itu dia Sauyunan. Baik, demikian Tribuners bincang-bincang santai saya dengan Mas Arya dan juga Mas Lubis di sore yang sangat-sangat cerah ini. Kita akan berjumpa kembali di program berikutnya, tentu di waktu dan tempat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.